Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada bulan Ramadan setidaknya ada 2 malam yang sangat istimewa. 2 malam tersebut adalah pertama malam Nuzulul Quran dan kedua malam Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran yang artinya malam turunnya Al-Quran diperingati pada malam 17 Ramadan. Hal ini karena pada malam 17 Ramadan turun pertama kali Al-Quran kepada Rasulullah, yaitu wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah, surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan, yang menurut Rasulullah kemungkinan besar malam Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar ini juga merupakan malam turunnya Al-Quran, tetapi yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran yang turun secara utuh ke langit dunia sebelum turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di malam Nuzulul Quran ini, di malam turunnya Al-Quran ini, mari menghidupkannya dengan membaca Al-Quran yang sejak awal bulan Ramadan telah bertekad menghatamkan Al-Quran. Maka pada malam 17 Ramadan ini, malam Nuzulul Quran ini, mudah-mudahan sudah sampai pada juz 17. Adapun yang tidak menghatamkan Al-Quran bisa memilih membaca surah-surah pilihan. Misalnya membaca surah Tabarok, surah yang terkenal dengan keutamaannya sebagai pencegah dan penyelamat dari siksa kubur. Sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Surah ini pula kelak membela kita pada hari kiamat. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat al-sahibiha hatta adkhulathul jannata wa hiya suratu Tabarak." Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Misalnya lagi, kita boleh membaca surah Ad-Dukhan, sebuah surah yang tidak panjang, hanya sekitar 2 halaman. Siapa suka membacanya setiap malam, besok paginya akan ada 70.000 malaikat mendoakannya. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70.000 malakin." Barang siapa yang suka membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat
akan mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Surah Yasin juga boleh dibaca pada malam nuzulul Quran. Siapa yang suka membacanya diampuni dosa-dosanya. Rasulullah mengabarkan, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang suka membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Atau boleh juga hanya membaca surah Al-Ikhlas. Cukup baca satu kali, diberi pahala seperti pahala membaca 10 juz Al-Quran. Walaupun membaca 10 juz Al-Quran jauh lebih dahsyat pahalanya ketimbang hanya membaca satu kali surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Darda, bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, tidak mampukah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Lalu para sahabat Rasulullah bertanya, bagaimanakah caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah menjawab, qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, maksud menyamai sepertiga Al-Quran adalah pahalanya, yakni pahala membaca surah Al-Ikhlas satu kali menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Satu kali membaca surah Al-Ikhlas dituliskan pahala untuknya seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat bacaan Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong kita, sebagaimana dikabarkan Rasulullah, bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Semoga kita sanggup mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.